Perlu diingat bahwa tidak ada satupun teori yang bersifat mutlak alias pasti dan paling benar secara 100%. Namun diharapkan dengan teori yang gue paparkan pada video kali ini dapat membantu kalian semua dalam merancang program baik itu bersifat dari latihan maupun nutrisi yang lebih optimal ke depannya. Halo guys, pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas satu topik yang dimana gue yakin banget dan sering diperbincangkan atau mungkin kalian dengar semenjak kalian pertama kali nge-gym lah dan sebagainya. Jadi pernah gak sih kalian dengar atau pernah diajarin mungkin sama senior-senior gym lah atau siapapun atau teman kalian lah, yang dimana katanya kalau setelah habis latihan beban kita harus langsung konsumsi protein, kalau enggak otot bakal nyusut. Atau mungkin gue lebih detailin lagi, ada yang bilang kalau kita nggak konsumsi protein kurang dalam 1 jam setelah latih beban, maka otot bakal susut. Apakah benar? Biasa teori tersebut orang kenal dengan istilah anabolic window, di mana istilahnya itu ada jeda jendela, di mana setelah 1 jam setelah latihan beban, maka mau kita makan konsumsi protein sebanyak apapun, otot bakal susut. Itu katanya. Alias, kalau mau bikin otot cepet gede, tanda kutip, kita harus makan langsung protein di bawah 1 jam setelah latihan. Tapi mulai dari awal sebelum gue bahas research dan pendapat para ahli, gue akan tekankan satu hal bahwa itu hanyalah mitos. Tapi jika teori anabolic window yang kalian pahami atau kalian dengar adalah jika kita mengonsumsi protein di bawah 1 jam itu bisa lebih memaksimalkan muscle protein sintesis, at some point mungkin ada benernya. Secara sederhana, muscle protein sintesis itu merupakan fase atau proses yang terjadi dalam tubuh, di mana di saat itu kita membutuhkan protein, tubuh membutuhkan protein untuk memperbaiki jaringan otot yang dirusak saat latihan beban. Teori sederhananya adalah ketika tingkat massa protein sintesis lebih tinggi dibanding tingkat massa protein breakdown, maka kita akan mendapati penambahan ukuran jaringan otot atau muscle growth. Sedangkan kebalikannya, ketika tingkat massa protein breakdown lebih tinggi dibanding tingkat massa protein sintesis, maka akan terjadi potensi muscle loss atau penyusutan massa otot. Dan oleh karena itu, kita sekarang akan terjun ke penelitian-penelitian atau yang jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada sampai sekarang ini, di mana sudah sempat dibahas oleh berbagai peneliti, ahli sport science dan sebagainya, mengenai apakah benar kita kalau makan protein di bawah 1 jam bakal bikin otot cepat gede, atau makan di atas 1 jam bikin otot susut, atau bagaimana cara maksimalkan massa protein sintesis. Jadi pertama-tama gue pengen ngebahas salah satu research yang diteliti dan dikembangkan oleh salah satu peneliti yang bernama Philip. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Philips ini, ia meneliti tentang rate dari massa protein sintesis yang dimana ia temukan bahwa dengan latihan beban saja, dengan resistance training, dia mendapati bahwa terjadi peningkatan atau elevation dari rate of muscle protein synthesis atau tingkat massa protein sintesis itu meningkat selama 48 jam lamanya. Meskipun juga ada beberapa penelitian lain yang bilang kalau rate peningkatan massa protein sintesis setelah latihan beban atau akibat resistance training ada berkisar dari 24 jam, 36 jam, bahkan sampai 48 jam juga. Tapi kesimpulan besar yang dapat kita ambil adalah dengan resistance training dapat meningkatkan MPS atau muscle protein sintesis selebih dari 24 jam atau setidaknya 1 hari lebih. Dan jika dilihat grafik peningkatan massa protein sintesisnya, jam-jam di awal-awal setelah selesai latihan beban, itu peningkatannya paling tinggi. Alias seperti roller coaster, tinggi banget, habis itu mulai menurun dikit, sampai kurang lebih 24 jam, 36 jam, 48 jam, mulai kembali normal. Si Philip ini juga menemukan dalam penelitiannya, di mana kurang lebih 2,5 sampai 3 jam pasca atau setelah latihan beban atau resistance training, terjadi peningkatan sensitivitas jaringan otot terhadap amino acids. Hal ini justru juga membuktikan dan bertentangan dengan teori anabolic window yang diajarkan senior-senior gym, yang dimana hanya berlangsung kurang lebih 1 jam, yang dimana di penelitian ini membuktikan kurang lebih berlangsung 2,5 sampai 3 jam, serta peningkatan kualitas massa protein sintesis oleh latihan beban kurang lebih hampir mencapai 48 jam. Lalu juga hal ini didukung oleh penelitiannya Brad Schoenfeld tahun 2017, di mana ia meneliti jika misalnya seseorang sudah mengonsumsi protein sebelum latihan atau pre-workout meal, maka dia gak perlu langsung makan atau mengonsumsi protein di bawah 1 jam setelah latihan. Hal ini dikarenakan dari hasil penelitian Brad Schoenfeld, ia tidak menemukan perbedaan signifikan mengenai peningkatan kualitas massa protein sintesis antara makan protein di bawah 1 jam dengan beberapa jam setelah latihan jika sebelum latihan itu sudah mengonsumsi protein atau ada pre-workout meal yang mengonsumsi atau mengandung protein. Sehingga
Dari penelitian Brad Schoenfeld dapat disimpulkan apabila kita sudah mengonsumsi protein sebelum latihan atau bersifat sebagai pre-workout meal, maka dengan mengonsumsi protein kurang dari 1 jam setelah latihan bersifat kurang penting atau tidak memberikan pengaruh signifikan. Namun, apabila misalnya sebelum latihan kalian nggak makan sama sekali, atau terakhir mengonsumsi protein itu misalnya di atas 4 jam, maka dengan mengonsumsi protein langsung atau di bawah 1 jam setelah latihan, itu bisa memaksimalkan massa protein sintesis, alias ada pengaruh signifikan. Namun umumnya, penelitian-penelitian sebelumnya itu yang pernah gue paparkan, umumnya sampelnya itu biasanya adalah orang-orang yang bisa dibilang massa ototnya masih relatif minim, atau mungkin ada sedentary dan sebagainya. Sehingga bagaimana jika kita menggunakan sampel dengan orang yang massa ototnya sudah relatif tinggi? Apakah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap massa protein sintesis jika kita langsung konsumsi protein di bawah 1 jam setelah latihan? Dan terdapat penelitian yang memang menggunakan sampel dengan orang-orang yang sudah memiliki massa otot relatif tinggi atau udah banyak, dan mendapati kesimpulan bahwa meskipun kita sudah mengonsumsi pre-workout meal yang ada proteinnya, dengan mengonsumsi protein langsung atau setidaknya kurang dari 1 jam setelah latihan beban, bisa mendongkrak sedikit penambahan kualitas massa protein sintesis. Dan dari tadi kan kita sudah ngebahas nih mengenai pentingnya protein timing terhadap massa protein sintesis dan sebagainya. Namun sebenarnya seberapa signifikan atau seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kualitas massa growth kita? Dari semua penelitian yang sudah ada, dan dari semua pendapat dan sharing ahli sport scientist yang sudah ada, mereka memiliki kesimpulan yang sama, yaitu pengaruh paling besar untuk mendongkrak massa growth atau penambahan massa otot adalah pemenuhan kebutuhan protein per harinya. Alias mengenai protein timing, yes, gue akui, dia bisa memang membantu mendongkrak kualitas massa protein sintesis, which is will eventually lead us to more muscle growth. Tapi pengaruhnya nggak akan sebesar dengan memenuhi kebutuhan protein per harinya. Alias, mau protein timing kalian sebagus apapun, tapi kebutuhan protein kalian ternyata masih jauh di bawah target, nggak akan sesignifikan jika protein timing kalian tuh jelek, namun masih memenuhi kebutuhan protein kalian per harinya. Oke, jadi yang bisa disimpulkan dari video ini apa? Ada beberapa hal. Pertama, yang paling penting itu tetap memenuhi kebutuhan protein per harinya, alias kontribusi protein timing dalam hal mendongkrak massa protein sintesis dan massa growth pada akhirnya itu nggak akan sesignifikan dengan memenuhi kebutuhan protein per harinya. Kedua, sekarang kita tahu bahwa dengan latihan beban saja, sebelum kita makan atau mengonsumsi protein pun, dengan latihan beban saja sudah mendongkrak atau meningkatkan rate massa protein sintesis, bahkan kurang lebih setidaknya seminimal-minimalnya 24 jam lamanya. Jika kalian termasuk orang yang sebelum latihan beban itu jarang mengonsumsi protein, atau misalnya terakhir mengonsumsi protein itu adalah di atas 4 jam misalnya, maka ada baiknya setelah latihan beban, ada baiknya langsung konsumsi protein, karena itu akan bantu kalian dalam meningkatkan massa protein sintesis. Terlepas kalian itu pemula atau intermediate maupun advance, ada baiknya langsung konsumsi protein. Untuk kalian yang pemula atau intermediate, terutama early intermediate, jika kalian sudah mengonsumsi pre-workout meal yang mengandung protein, maka kalian tuh nggak wajib langsung makan protein di bawah 1 jam. Alias, kalau kalian meeting, kalian tunda meetingnya, yang penting makan dulu. Nggak perlu kayak gitu. Kalian bisa makan 2 jam, 3 jam, which is nggak apa-apa, karena paling besar kontribusi tetap dengan memenuhi kebutuhan protein per hari pada akhirnya. Itu yang paling penting. Tapi, buat kalian yang massa ototnya udah relatif tinggi, let's say kalian itu termasuk udah binaraga lah, ibarat massa otot sangat amat tinggi, well, ada baiknya terlepas kalian sudah mengonsumsi protein sebelum latihan, ada baiknya setelah latihan langsung makan, konsumsi protein. Nggak harus terpaku di bawah 1 jam kok. 1 jam lewat 5 menit, 1 jam lewat 20 menit, nggak apa-apa. Tapi, menurut penelitian, jika langsung konsumsi protein setelah latihan, terutama untuk massa otot yang relatif tinggi, yes, bisa mendongkrak sedikit massa protein sintesisnya. Jadi pada akhirnya, gue bisa simpulkan secara kasar dikit. Karena gue anggap kalian semua itu yang nonton video gue ini adalah orang yang ingin memaksimalkan segala cara
untuk mendukung proses muscle growth atau penambahan massa otot. Alias jika bisa kita kembangkan di sisi ini, maka kita akan kembangkan. Jika kita bisa naikkan potensi di sisi ini, kita akan naikkan juga. Maka dari itu saran gue adalah, terlepas kalian pemula ataupun advance, yes, ada baiknya aja langsung konsumsi protein jika setelah latihan. Cuman kalau misalkan nggak keburu, ya nggak perlu pusing, nggak perlu khawatir. Karena pada dasarnya yang paling penting memenuhi kebutuhan protein per hari. But in terms to maximize massa protein synthesis, akan ada baiknya kita memperhatikan protein timing selain daripada memenuhi kebutuhan protein per hari. Kalau kita bisa maksimalkan dari kedua faktor, why not? Jadi sebelum gue mengakhiri video ini, gue pengen tekankan sekali lagi bahwa kontribusi paling tinggi tetap berada pada pemenuhan kebutuhan protein per hari, dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Sedangkan mau itu meal timing atau protein timing, kontribusinya itu kecil, alias tidak sebesar kontribusi pemenuhan kebutuhan protein dan kalori per harinya. Dan jika dari faktor kontribusi besar seperti pemenuhan kebutuhan kalori dan protein per harinya kalian sudah nggak ada masalah alias selalu on target, maka silakan kalian bisa maksimalkan muscle growth atau massa protein sintesis kalian dari kontribusi-kontribusi atau kontributor kecil seperti dari meal timing, protein timing, dan sebagainya. Oke guys, jadi sekian aja video gue mengenai topik massa protein sintesis dan anabolic window ini. Semoga kiranya dapat membantu kalian, dan gue minta maaf jika misalnya informasi gue ini masih bersifat kurang, karena yang namanya manusia pasti ilmu pengetahuan masih ada batasannya, dan gue juga masih harus banyak belajar juga. Dan jika misalnya suatu saat ada updatean baru atau tambahan materi mengenai topik yang sama, pasti akan gue update lagi. So, seperti biasa guys, jika kalian merasa video gue ini dapat membantu kalian dan bantu teman kalian yang belum nonton, bisa share ke mereka. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel gue, itu Friendly Flex. So, seperti biasa guys, I'll see you guys on my next video. Goodbye.